Silakan dimulakan. Kita mulakan kuliah kita dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada Sakira ya. Silakan. Silakan yang pertama kita hari ini yang menjadi guru adalah Nur Azizah, lalu ada Ratih dan Sarah. Untuk ketiga teman-teman kita ini, Nur Azizah sudah hadir? Oke, Nur Azizah sudah ada. Hadir, Selanjutnya Ratih juga sudah. Ratih juga sudah ada, Sarah juga sudah ada. Sudah siap semuanya ya. Nah, ini untuk penampilannya nanti akan sesuai dengan absen. Yang pertama Nur Azizah, selanjutnya Ratih dan Sarah. Untuk observernya ada Nabila, Indah dan Lukman. Tapi sepertinya Lukman belum bisa masuk. Jadi Indah dan Nabila dipersiapkan form observernya. Nanti ketika Nur Azizah, Ratih, dan Sarah tampil bisa langsung diisi. Observer sudah siap? Observer? Sudah. Halo. Sudah, Mbak. Berarti yang tampil pertama. Oke. Yang tampil pertama itu Nur Azizah. Nur Azizah, siap? Insya Allah siap. Oke. Sekarang Mbak Ziza nih, mau dihitung langsung 25 menit atau mau ditampilkan dulu PPT-nya? Deg-degan. Dihitung langsung aja, Mbak. Oke, kita atur dulu waktunya. 25 menit ya, Mbak? 25 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjut untuk berdoa sebelum belajar, dibuka mikrofonnya ya. Mari berdoa bersama-sama, dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya Gimana kabarnya hari ini kalian semua baik dan sehat ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Kita selalu diberi kenikmatan dalam keadaan sehat yang paripurna. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada sholat asar belum nih? Amin. Sudah, Bu. Udah dong ya, kan udah waktunya. Sudah. Bagus. Siapa di sini yang sholatnya jarang telat? Ada nggak yang telat ya? Yang jarang telat? Saya, Bu. Ya, aku. Aku merajin ibadahnya loh, Bu. Insya Allah kita semua rajin ibadahnya. Dan jangan lupa kalau sehabis selesai sholat itu, kita harus berdoa. Berdoa untuk diri kita, berdoa untuk kedua orang tua kita, untuk keluarga kita, juga sanak saudara yang semuslim. Kita sebagai manusia yang lemah, itu jangan ngerasa berat ya untuk beribadah. Karena apa? Karena yang butuh itu kita. Yang butuh pertolongan dan bantuan dari Allah itu kita. Betul apa benar? Betul, Bu. Benar. Betul.
Nah, sekarang Ibu Guru cek kehadirannya terlebih dahulu. Di kelas ini jadwalnya yang hadir online tuh ada berapa ya? Berapa sih? Di kelas ini 17 orang ya? Ada 17, Bu. Bu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 17, Bu. 9. Ini di kelas ini baru ada 13 orang, ini sisanya kemana ya? Ada yang tahu nggak? 4 orang lagi kemana ya? Bukan 4. Lukman belum. Bu. Lukman belum hadir. Siapa ini? Nah. Pada belum tahu ya keterangan dari yang belum pada hadirin, berarti tanpa keterangan ya? Nggak ada yang sakit? Ada yang tahu nggak sakit? Aulia, Bu. Aulia Fahriza, izin. Ya udah, nanti Ibu langsung tanyain aja ke yang belum bisa hadir. Bu. Ya, kenapa? Sepertinya koneksi Ibu yang agak ini ya, telat. Tapi suara Ibu masih terdengar kan? Terdengar. Masih dengar, Bu. Ya, kita lanjut aja. Pembelajaran hari ini itu tentang kosakata bahasa Arab anggota keluarga. Bahasa Arabnya keluargaku itu usroti. Jadi usroti artinya keluargaku. Nah, Ibu langsung share materinya bentar ya. Oke. Slide-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Bu. Oke. Sudah. Suara Ibu masih terdengar jelas kan? Jelas, Ibu. Oke. Jadi belajar apa hari ini? Kosakata keluarga. Hari ini kita akan belajar kosakata bahasa Arab anggota keluarga. Nah, manfaat kita belajar bahasa Arab itu supaya kita dapat lebih mudah untuk memahami bacaan Al-Quran. Meskipun ya di dalam Al-Quran ada artinya, tapi kan yang sering kita baca itu Arabnya kan. Jadi artinya itu belum tentu dibaca atau jarang dibacanya. Jadi bahasa Arab itu penting, sebab bahasa Arab adalah bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Kita lanjut aja. Nah, sekarang ayo mengamati. Ibu Guru mau nanya nih ke kalian. Kalian punya anggota keluarga berapa di rumah? 4, Bu. 4, Bu. 5. 6. Ada yang 6? Oh, yang paling banyak 5 ya? Di rumahnya. Insya Allah akur ya semuanya sama keluarganya masing-masing. Gimana sih seharusnya sikap kita terhadap sesama anggota keluarga? Gimana tuh? Baik, Bu. Jangan berantem. Benar, jangan berantem. Harus saling menghormati, saling menghargai, terus juga kerjasama dan masih banyak lagi ya. Harus akur, pokoknya damai, rukun dengan keluarga. Selanjutnya, ayo membaca. Nah, mari kita membaca kosakata tentang anggota keluarga. Di sini, Ibu tampilkan ada 6 anggota keluarga. Nanti setelah Ibu ucapkan satu-satu kosakatanya, kalian ikuti ya.
Yang pertama ada abun, artinya ayah. Yuk, silakan diikuti. Abun, artinya ayah. Abun. Artinya ayah. Oke, lanjut. Umun, artinya ibu. Umun. Artinya ibu. Ibu. Akhun, artinya saudara laki-laki. Ahun. Artinya Saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Ukhtun, artinya saudara perempuan. uhtun. Artinya saudara Artinya perempuan. saudara perempuan. Jadun, artinya kakek. Jadun. Artinya kakek. Jaddatun, artinya nenek. Jaddatun. Dan Nah, sekarang Ibu minta satu orang untuk menyebutkan kembali kosakata beserta artinya kalau ingat. Ada yang berani mengajukan diri sebelum Ibu tunjuk? Ditunggu 5 detik dari sekarang. Oke, Sarah, yuk silahkan. yang pertama abun, artinya ayah. Umun, Mantap. artinya ibu. Akhun, Oke, artinya saudara laki-laki. pintar. Tun, artinya saudara perempuan. Jadun, Pandai. artinya kakek. Jaddatun, artinya nenek. Udah, Bu. Wah. Ya, terima kasih ya Sarah. Wah, pintar nih Sarah. Udah langsung hafal ya. Insya Allah semuanya gampang ya. Ini mah cepat diingat. Nah, sekarang kita lanjut. Wah, sekarang Ibu Guru ada kuis, sedikit kuis. Hanya ada 6 pertanyaan aja kok. Ini kuisnya ini masih ada sangkut pautnya sama kosakata yang tadi udah kita baca bersama-sama. Udah dulu ke sini. Tampilannya sudah kelihatan bentukan kuisnya? Sudah, Bu. Nah, di sini tuh kuisnya itu kita membuka kotak, nanti diisi di dalam kotak itu ada pertanyaan pilihan ganda. Jadi kita langsung mulai aja. Nah, udah terlihat ya. Siapa yang mau jadi orang pemberani pertama untuk menjawab pertanyaan? Cung cung. Siapa? Hayo. Aku, Bu. Oke, Syakila. Syakila suka angka yang keberapa nih? 6. Oke, angka 6. Coba kita buka. Nah, di sini ada abun. Artinya abun itu apa ya? Ayah, kakek, Abun. atau laki? Artinya ayah. Ayah. Yakin ayah? Enggak, Bu. Jadinya apa dong? Kakek. Oke, yakin kakek? Enggak Ibu juga. kasih kesempatan lagi. Ayah aja, Bu, ayah. Ayah, soalnya ini waktunya berjalan ya. Ya, Bu, ayah. Oke, kita klik ayah. Wah, benar nih. Mantap jawabannya. Terima kasih Syakila. Nah, sekarang yang lainnya ada yang mau jadi orang pemberani kedua untuk menjawab pertanyaan? Masih ada 5 kotak nih. Gampang kok pertanyaannya. Hayo. Oke, Sarah. Sarah mau kotak yang keberapa nih? Nomor 2. Nomor 2. Kita lihat. Nah, artinya ukhtun. Apa tuh artinya ukhtun ya? Ibu, Apa ya, Nek? Bu? Uhtun. Bentar, Bu, aku lupa. Apa ya? Apa ya? Kayaknya yang C, Bu, saudara perempuan. Perempuan. Ukhtun itu saudara perempuan? Iya, kayaknya, Bu. Oke, kayaknya. Berarti kita coba aja. Mana nih?
Oh, bener. Walaupun kayaknya bener nih, Sarah. Keren-keren. Iya, itu benar. Selanjutnya, ada yang mau menjadi orang ketiga pemberani untuk menjawab pertanyaan. Masih ada 4 kotak. Yo, yo. Aku, Bu. Oke, Syifa. Saya, Mau Bu. kotak yang keberapa nih? Ke satu. Yang mana? Yang ke satu. Kita lihat. Gampang ini mah. Bahasa Arab ibu. Apa nih? Ada ukhtun, umun, dan jaddatun. Yang mana ya? Bahasa Arabnya ibu. Umun. 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 Oke, kita langsung aja klik. Wah, benar sekali, pintar Syifa. Gampang ini mah ya. Nih, ada 3 lagi. Siapa yang mau jadi orang pemberani selanjutnya? Masih ada 3 kotak yang belum terbuka. Yuk, dijawab yuk. Ibu Ada tunjuk aja, lagi? kan malu-malu. Oh, tunjuk aja katanya. Oke deh. Ibu lihat ininya. Ratih. Ratih ada. Hadirah Ibu. Ratih. Hadir, Hadirat. oke. Tinggal pilih nih ya. Masih ada 3 kotak. Mau pilih yang mana? 5 Bu. Nomor 5. Siap. Kita buka. Nah, di sini. Bahasa Arabnya nenek. Apa Ibu tuh? ini Ada. Bu belum tampil. Oh, belum tampil? Oke, udah Bu. Ya. Bahasa Arabnya nenek. Apa tuh? Ada Ini Bu, aduh aku lupa. Ada Aduh, tuntunnya lupa. gitu loh Bu. Oh, itu ada Bu yang B. Datun. Oke. Ukhtun berarti bukan. Kan tadi katanya ada tunnya. Ta'mar butohnya Bu. Itu tak biasa. Oh, oke. Berarti jadatun. Coba kita cek. Wah, bener nih Rati. Oke, pinter Rati. Selanjutnya, masih ada 2 lagi pertanyaan nih. Sisanya, Ibu tunjuk. Indah. Indah ada. Ada, Bu Guru. Oke, Indah. Silahkan udah dipilih kotaknya. Mau yang mana nih? Aku nomor 3. Nomor 3. Langsung terbuka. Bahasa Arabnya kakek. Ada abun, akhun, jadun. Yang mana ya Indah jawabannya? Yang C, Bu Guru, jadun. Jadun. Yakin jadun? Yakin. Wah, benar sekali Indah. Pintar Indah. Pertanyaan terakhir, satu lagi. Itu Ibu tunjuk. Arsy ada Arsy. Arsy enggak ada ya. Kalau Anissa Alfat ada enggak? Anissa Alfat juga. Oh, ada. Ada, oke. Berarti sisanya tinggal 4 ya. Kita buka langsung. Artinya akhun. Artinya akhun itu apa ya? Saudara laki-laki, ayah atau kakek? Anissa Alfa, silakan dijawab. Apa ya jawabannya? Lupa Bu. Waduh, Mungkin A. Yang mana? Yang A? yang B mungkin. Oh, saudara Yang B? laki-laki sih kayaknya. Saudara laki-laki kayaknya. Oke, coba kita langsung aja cek. Wah, benar meskipun kayaknya sama kayak tadi Sarah juga kayaknya, tapi benar. Keren. Salvat. Semuanya benar jawabannya. Alhamdulillah. Gampang ya kosakata bahasa atau anggota keluarga.
Nah, sekarang pindah lagi ke yang PPT-nya dulu. Nah, di sini udah kembali ya, udah kembali lagi ke slide PPT. Udah, Bu. Udah, Bu. Di sini Ibu mau memberi hadiah kepada kalian semua, tapi nggak semuanya, hanya untuk satu orang. Di sini aturan mainnya, kalau Ibu menyebutkan kosakata yang anggota keluarga itu, nah di bagian sini ada bintangnya, kan kelihatan nggak bintangnya? Bintang Kelihatan, Bu. kelihatannya kayak Terlihat. Abun itu bintang merah. Terus Umun bintangnya warna kuning. Akhun bintangnya warna biru, Ukhtun bintangnya warna ungu. Nanti kalian cuma tinggal sebutin aja. Kalau Ibu nyebutin Umun, kalian tinggal sebutin warna bintang aja. Gampang ya? Nanti namanya yang paling banyak menjawab pertanyaan dengan benar itu bakal Ibu kasih hadiah hadiah setelah selesai pelajaran. Nanti langsung Ibu hubungi. Hadiahnya apa, Bu? Rahasia dong ya. Jangan dikasih tahu dulu. Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Nggak? Paham, Bu. Gampang ya. Kalau misalnya ada bagian yang nggak ada bintangnya, itu bonus aja. Sekarang, kalau Umun, bintangnya warna apa Umun? Merah. Kuning. Kuning. Siapa tadi yang bersuara? Sebutkan namanya. Peti. Alma, Ibu. Feti. Alma. Bertiga doang nih. Syifa, Feti, Alma. Ada lagi nggak? Belum ada lagi. Oke. Selanjutnya. Abun. Bintangnya warna? Merah. Merah. Ya, siapa lagi tadi yang menjawab pertanyaan? Syifa, Feti. Feti, Alma, Gila. Syakir. Aku. Siapa lagi? Syifa, Feti, Alma, Syakila. Empat nih yang jawab pertanyaan. Oke, selanjutnya. Bintang warna. maaf salah. Akhun, bintangnya warna apa? Akhun. Biru. Oke. Yang menjawab Syifa, Feti. Siapa lagi? Aku, Bu. Aku, Bu. Syakila, Alma. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Ukhtun, bintangnya warna apa Ukhtun? Pink. Merah jambu. Pink. Itu pink apa? Ungu ya? Ungu. Ungu ya? Ungu, oke. Siapa lagi tadi yang bersuara? Syakila. Terus? Peti. Anissa Alfa. Maksudnya ungu Siapa atau lagi? pink, Bu? Siapa? Apa Syifa? Itu bintangnya warna pink atau ungu, Bu? Ungu, sepertinya warna ungu itu ya. Kalau pink kayaknya lebih mudah deh. Nah, selanjutnya. Abun, bintangnya warna apa? Biru. Abun. Oh, abun. Merah. Merah, Bu. Merah ya. Mbak Ziza, 2 menit lagi ya. Oke. Bentar banget. Ya. Nah, sekarang itu udah sekian dulu ya untuk ininya. Nah, di sini ada nama yang paling banyak menyebutkan itu ada 2 orang, yaitu Syifa dan Feti. Nah, nanti Ibu kasih hadiahnya
setelah selesai pelajaran ya. Jadi ditunggu aja. Terima kasih untuk yang sudah Yeay, makasih banyak Bu. bersuara. Jangan Yeay. buat Makasih Bu. yang lainnya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang lainnya jangan patah semangat ya, gara-gara nggak dikasih hadiah sama ibu. Nanti hadiahnya nyusul pekan depan. Nah, selanjutnya, ayo berbicara. Oh iya, di sini langsung aja ibu iniin ya ke slide selanjutnya, 2 menit lagi. Nah, di sini ada sudah waktunya tugas ya. Ini ada PR. PR-nya ada 2, nanti ibu share nih ke kelas untuk PR-nya. Sebentar, ibu belum bagikannya. Nanti ibu bagikan. Itu PR-nya ada 2. Yang pertama, hubungkan kata atau kalimat yang sama pada lembaran yang sudah dibagikan oleh guru. Terus yang kedua, tulislah nama anggota keluarga pada lembaran yang sudah dibagikan oleh guru. Jadi gampang lah ya. Belum ibu kirim ya, bentar ya. Tugasnya ibu kirim ke grup kelas. Nah, udah ibu kirim ya. Di grup kelas ada, sudah terlihat. Tapi masih loading. Ya, sambil menunggu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait kosakata bahasa Arab anggota keluarga? Atau ada yang mau ditanyain tugasnya? Masih ada yang belum dimengerti? Tugasnya gimana, Bu? Itu udah kekirim tugasnya nih di grup kelas. Udah kelihatan notifikasinya, udah ada ya? Udah nyampe? Ada, Bu. Oke. Iya Bu. Langsung aja. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita habis belajar apa hari ini? Kosakata. Nama-nama anggota keluarga. Kosakata bahasa Arab di keluarga. Benar. Kita habis belajar kosakata bahasa Arab anggota keluarga. Ada berapa tadi kita belajarnya? Ada berapa anggota keluarga? 6. 6. Iya. Ya, benar. 6. Ada 6 anggota keluarga. Nah, jangan lupa dikerjain tugasnya. Batas maksimal pengumpulan hari ini nanti malam, nyampe jam 10 malam, oke? Ibu tunggu. Nah, sekarang terima kasih kepada anak-anak semuanya, anak-anak yang soleh dan solehah, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Enggak ada ya, enggak ada yang temennya ya. Cantik-cantik, yang imut-imut, yang manis-manis, udah belajar bersama bareng guru. Tetap semangat ya untuk belajar bahasa Arabnya. Yuk kita mulai menyemangati diri untuk bisa belajar bahasa asing. Manfaat lain kita belajar bahasa asing itu agar kita dapat memahami bahasa mereka. Nah, di sini anak-anak ada yang punya impian atau cita-citanya mau menghajikan atau mengumrohkan kedua orang tua ke Mekah? Ada? Oh. Aku Bu. Ini juga ibu guru juga sama. Nah, kita juga harus bisa tuh bahasa. Iya, benar. Semuanya juga insya Allah mau ya ke Mekah gitu ya, bareng keluarga, saudara. Jadi kita juga harus bisa bahasa mereka. Nah, bahasa orang-orang Mekah kan bahasa Arab tuh. Jadi biar pas mereka ngobrol sama kita juga paham pembicaraan mereka kepada kita. Jadi semangat terus ya kalian untuk belajar hal baru. Nah, mungkin cukup sekian ya yang bisa Ibu sampaikan. Oh iya, nanti kalau misalnya ada yang mau belajar bahasa Arab, chat aja ke Ibu langsung di Japri, nggak apa-apa. Nanti kita belajar bareng-bareng, oke? Kita ke Mekah bareng-bareng. Iya, Bu. Oke. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ziza. Wow, presentasinya keren sekali. Selanjutnya untuk Mbak Rati. Rati? Ya. Ya. Oke, Ziza mungkin bisa di stop sharing dulu. Oke, selanjutnya berarti sudah siap ya? Oh iya, sebelumnya untuk observernya nih, Nabila dan Aulia. Bukan Aulia. Nabila sudah selesai, Nabila dan Indah, untuk menilai dari tampilannya Nur Azizah. Sudah. Oke, kita selanjutnya langsung ya. Mbak Rati, berarti siap ya? Oke, mau dihitung langsung atau mau ditampilkan dulu nih PowerPoint-nya? Bentar. Ya, tak boleh hitung waktu. Oke, sebentar. Kita setting ulang dulu waktunya. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi dengan Bu Guru. Bu Guru siapa hari ini? Bu Guru? Guru Rati. Bu Rati. Ya, kita kembali lagi nih sama Bu Guru Rati. Oke. Ibu mau tanya dulu. Kabarnya Sarah. Iya Bu, kabar aku alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, kabarnya alhamdulillah baik. Kabarnya Syifa apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya, alhamdulillah. Kemudian satu lagi nih, Ibu mau tahu kabarnya Alma Eka. Alma Eka apa kabar? Alhamdulillah Bu sehat. Sehat ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu tampilkan dulu presentasinya. Oke, ditunggu ya. Alhamdulillah sudah tampil. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang subtema 3, yaitu aneka benda di sekitarku, hari Selasa 7 Desember 2021. Sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, seperti biasa, kita berdoa sebelum belajar. Berdoa kali ini akan dipimpin oleh Ibu ya. Diharapkan anak-anak semua mengikuti apa yang Ibu bacakan. Oke, kita mulai berdoa. Ayo, mikrofonnya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Bil Islami dina wa bi Muhammadin ya wa rasulina. Amin, alhamdulillah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin, alhamdulillah. Nah, anak-anak, seperti yang Ibu sampaikan, hari ini kita akan belajar tentang aneka benda di sekitar kita. Tentunya kita sudah tahu ya, selama kita berkegiatan di dalam rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar, itu tidak terlepas dengan yang namanya benda. B-E-N-D-A, benda. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Seperti misalnya nih, di tempat ibu sekarang, ini ada benda pensil. Pensil ini merupakan benda. Nah, yang namanya benda itu dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri.
pensil manfaatnya untuk menulis, untuk belajar, dan lain-lain. Nah, dari kegiatan kita mengenal benda di lingkungan sehari-hari, maka hari ini kita akan belajar apa saja, Bu? Hari ini kita akan belajar apa itu benda, apa saja jenis-jenis benda, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana membedakan benda, bagaimana mengelompokkan benda, serta bagaimana cara mengukur benda. Sehingga dari itu semua, kita mampu untuk menjelaskan pengertian benda, mampu membedakan jenis-jenis benda, mampu mengelompokkan jenis-jenis benda, serta yang terakhir, mampu mengukur sebuah benda dengan alat ukur. Oke, itu dia yang bisa Ibu sampaikan. Nah, sekarang selanjutnya adalah sebagai pemanasan, ayo anak-anak kita berlatih membaca terlebih dahulu. Nah, untuk berlatih membaca kali ini akan dibacakan oleh dua orang nih. Ada teks yang di sebelah kiri dan ada teks yang di sebelah kanan. Jadi akan dicontohkan atau dibacakan oleh dua orang anak. Teks yang sebelah kiri, ada yang mau mencoba membaca? Aku, Bu. Halo, ada Aku, Bu. Oke, Nur Ajiza. Ya, berarti Nur Ajiza yang sebelah kiri, Syifa ya tadi yang jawab. Berarti Syifa yang sebelah kanan. Oke, Nur Ajiza, sekarang coba dibaca teks yang di sebelah kiri. Yang bagian apakah benda itu ya, Bu? Ya, benar sekali. Oke, Bu. Apakah benda itu manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda? Boneka dan buku juga merupakan benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara boneka dan buku merupakan benda mati. Oke, selesai. Alhamdulillah, bagus. Nur Ajiza bisa melatih membaca pada sore hari. Kemudian selanjutnya, teks yang sebelah kanan. Syifa tadi mau mencoba ya? Ya, Bu. Ada. Oke, dimulai. Ya. Baik, Bu. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, boneka, dan buku menempati ruang. Benda-benda tersebut juga dapat ditimbang. Oke, alhamdulillah. Syifa bagus nih cara membacanya. Ya, itu dia pembacaan materi kita pada sore hari ini. Nah, dari teks tersebut, Ibu akan menjelaskan bagaimana sih Ibu maksud dari kedua teks tersebut. Sekarang ayo kita sama-sama mengamati nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar. Oke. Ada 5 gambar. Yang pertama yang sebelah kiri ini ada gambar buku. Beneran gambar buku? Ya, buku banyak. Ya, yang sebelah kiri. Ya, Selanjutnya di bawah ada gambar keluarga atau manusia. Di tengah-tengahnya nih yang paling besar dan lucu ada hewan gajah. Sebelah kanan atasnya ada gambar boneka. Dan kanan bawahnya ada gambar tumbuhan. Tumbuhan apa? Kaktus. 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 Nih kaktusnya lucu banget nih. Oke, nah dari kelima gambar tersebut, ya benar. Kelima gambar tersebut ini merupakan benda. Kenapa merupakan benda? Karena tadi yang sudah dibacakan oleh Nur Ajiza dan Syifa. Benda menempati ruang, mempunyai massa. Massa tersebut ini maksudnya bendanya bisa ditimbang dan juga bisa diukur. Seperti misalnya buku nih. Buku sudah pasti bisa ditimbang dan juga bisa diukur. Manusia kita sebagai manusia pasti pernah yang namanya mengukur tubuh. Nah, itu dia. Gajah juga sama, boneka, dan tumbuhan juga sama. Sekarang dari manusia, hewan, dan tumbuhan dengan buku dan boneka, ini ternyata ada perbedaannya loh. Meskipun semuanya ini merupakan benda, tapi manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup. Sedangkan buku dan boneka adalah benda mati. Kenapa benda mati? Karena
benda mati ini adalah benda yang tidak bisa tumbuh, dia tidak bisa bergerak, tidak bisa ngobrol, tidak bisa bernafas, dan lain-lain. Seperti misalkan buku. Nih, Ibu ada contoh buku. Buku adalah benda mati. Artinya benda mati, dia tidak bisa diajak ngobrol, dia tidak bisa bicara dengan Ibu. Coba Ibu tanya ya bukunya, "Hai, nama kamu siapa?" Nah, buku ini tidak bisa ngobrol, tidak bisa diajak bicara. Ibu pukul lagi bukunya. Nah, buku tersebut tidak bereaksi, beda dengan manusia. Coba, misalkan Ibu pukul seorang anak, pasti anak tersebut bereaksi, memberikan respon, karena manusia itu adalah benda hidup. Sama halnya dengan boneka. Boneka, Ibu mau tunjukkan boneka. Boneka juga benda mati. Kenapa benda mati? Karena boneka kalau diajak ngobrol, dia tidak bisa bicara. Coba Ibu cubit ya tangannya. Nah, tuh lihat. Dia tidak ada ekspresi kesal, marah, sedih. Dia tidak berekspresi karena dia adalah benda mati. Oke, itu dia. Ibu harap kalian bisa mengerti ya dari contoh-contoh penjelasan benda. Bisa membedakan nih antara benda yang hidup dengan benda yang mati. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Bagaimana Bu cara membedakan benda dengan yang bukan benda? Lalu bagaimana cahaya? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana Bu dengan panas? Nah, Ibu akan jelaskan. Di sini sudah tampil ada dua contoh panas dan juga cahaya. Cahaya dan panas ini bukan merupakan benda ya. Karena cahaya dan panas tidak menempati ruang. Artinya dia tidak bisa ada kecuali ada suatu benda yang mengharuskannya, seperti panas. Apakah kita bisa membawa panas ke suatu ruangan? Tentu tidak. Apakah cahaya bisa ditimbang? Tentu tidak juga ya. Nah, jadi cahaya dan panas bukan merupakan benda. Cahaya dan panas bukan merupakan benda. Oke, dilanjut. Nah, dari penjelasan tersebut, sekarang kita berlatih sedikit ya. Kita berlatih untuk membedakan nih, mana sih yang bukan merupakan benda, mana yang merupakan benda. Di sini sudah tampil 3 contoh gambar. Ada gambar es batu, ember, dan juga panas api unggun. Apakah es batu merupakan benda? Ada yang bisa jawab? Benda. Benda, Ibu. Kenapa nih kok kamu bisa jawab benda, Syakila? Soalnya es batu bisa ditimbang. Oke. Menimbang es batu ya? Benar nggak nih? Suka bikin batu. Ya, benar. Es batu itu merupakan benda. Nih, tulisannya, es batu merupakan benda. Es batu dapat ditimbang dan juga dapat diukur. Jadi, bisa kita simpulkan, es batu merupakan sebuah benda. Lanjut, benda yang kedua. Ada ember. Kalian tahu ember? Tahu, Ibu. Tahu. Ya, ember pasti sering ada nih di rumahnya masing-masing. Coba Ibu mau tanya, ember ini merupakan sebuah benda atau bukan ya? Ada yang mau jawab? Benda. Benda. Benar benda? Benda. Ya, benda. Benar ya? Benda. Ember juga. Ya, benar. Ember juga merupakan sebuah benda. Ember juga bisa kita timbang dan juga bisa kita ukur. Benda ketiga. Benda selanjutnya ini ada merah-merah. Namanya panas api unggun. Api unggun merupakan sebuah benda atau bukan? Panas api unggun. Panasnya ya, bukan kayu yang di bawahnya. Panas api unggun. Benda? Bukan. Oke, kebanyakan jawabannya benda. Panas api unggun ini bukan merupakan benda. Kenapa, Bu? Ya, coba aja ya.
panas api unggun tidak bisa kita timbang, juga tidak bisa kita ukur. Panas api unggun dihasilkan dari sebuah benda lain yang membentuknya seperti gambarnya kayu. Nah, berarti panas api unggun ini dihasilkan dari sebuah benda lain, yaitu kayu. Jadi, panas api unggun bukan merupakan sebuah benda. Lanjut. Oke, ada lagi nih benda-bendanya. Benda yang pertama, apa namanya? Radio. Radio ya, untuk mendengarkan musik, suara, dan lain-lain. Apakah sebuah radio itu merupakan benda atau bukan ya? Benda. Benda. Ya, benar-benar. Radio adalah sebuah benda. Radio bisa kita ukur di menempati ruang. Radio menempati ruang dan juga bisa kita timbang, bisa kita ukur nih kira-kira panjang radio itu berapa ya. Gambar yang kedua. Sini ada cahaya lampu. Gambar yang kedua, cahaya lampu. Apakah cahaya lampu merupakan benda atau bukan benda? Coba kita jawab. Cahaya lampu merupakan Bukan benda. Bukan benda. Bukan benda. Ya, benar sekali, pintar. Cahaya lampu bukan merupakan benda. Cahaya, tadi yang Ibu jelaskan. Cahaya tidak menempati ruang. Tidak bisa kita ukur nih, kira-kira panjangnya berapa senti. Juga tidak bisa kita timbang, kira-kira beratnya berapa kilo ya cahaya lampu. Itu tidak bisa kita timbang dan ukur. Tadi, karena cahaya lampu bukan merupakan benda. Selanjutnya ada balon. Balon, B-A-B-L-O-N, balon. Apakah balon merupakan benda? Balon. Benda atau bukan ya? Benda. Iya. Ya, Alma bagus. Balon merupakan benda. Balon, kita sering melihat balon nih sehari-hari. Panjang balon dari bawah sampai atas bisa kita ukur dengan alat ukur. Juga bisa kita timbang. Nah, itu dia. Oke, sekarang latihan yang terakhir. Ada 3 gambar lagi nih, terakhir. Yang pertama ada gambar suara, ada gambar kelinci, dan gambar minyak goreng. Yang pertama ya, gambar suara. Apakah suara merupakan sebuah benda atau bukan? Ayo, benda atau bukan? Bukan. Bukan benda. Bukan. Benar. Suara nih, suara bukan merupakan sebuah benda. Kenapa? Suara yang dihasilkan oleh manusia tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita timbang. Jadi suara bukan merupakan sebuah benda. Kemudian ada gambar lucu nih sebelahnya. Ada gambar kelinci. Kelinci benda atau bukan? Benda. Ibu pengen dengar suaranya Indah. Kelinci benda atau bukan? Kelinci benda, Bu Guru. Ya, benda ya. Benar tadi, Syakila yang jawab dan Indah. Ya, kelinci merupakan sebuah benda. Kelinci sudah pasti punya berat nih, kira-kira beratnya berapa ons atau berapa kilo. Itu. Terakhir ada minyak goreng. Minyak goreng nih yang suka di dapur, yang suka perhatiin ibunya lagi masak, pasti sering banget ngelihat yang namanya minyak goreng. Sekarang kita jawab. Minyak goreng, benda atau bukan ya? Benda, Bu. Benda, Bu. Benda, Bu. Benda, ya. Minyak goreng ini sebuah benda. Biasanya minyak goreng ini satuannya adalah mililiter. Nah, nanti kita pelajari di pembahasan selanjutnya tentang satuan. Ya. Jadi, minyak goreng merupakan benda. Karena bisa kita timbang, bisa kita ukur berapa panjang dari bawah ke atasnya berdasarkan tempat yang menaunginya. Oke, selanjutnya. Ternyata benda ini juga dikelompokkan berdasarkan hal-hal tertentu. Seperti yang pertama, ada pengelompokan benda berdasarkan ukuran. Ukurannya bisa besar, bisa juga kecil. Contohnya nih, benda yang berukuran besar adalah mobil. Benda yang berukuran kecil, kita misalkan kunci. Kunci itu pada umumnya bentuknya kecil, jadi
Benda bisa kita kelompokkan berdasarkan ukuran besar, ukuran kecil, dan beraneka ragam jenisnya. Oke, selain berdasarkan ukuran besar dan kecil, benda juga dikelompokkan berdasarkan ukuran panjang dan ukuran pendek. Kalau berdasarkan ukuran panjang, di sini ada contoh gambarnya. Contoh gambarnya ini ada sapu. Nah, sapu ini ukurannya panjang. Dan juga ada benda berukuran pendek, penghapus. Ini penghapus. Penghapus ukurannya pendek. Selanjutnya ada pengelompokan benda berdasarkan bentuk. Bentuk itu beraneka ragam. Seperti contohnya di sini ada bentuk segitiga dan bentuk bulat. Kalau segitiga bisa kita ambil contoh dari gantungan baju atau hanger bahasa lainnya. Nah, itu contoh bentuk benda yang berukuran segitiga. Ada lagi nih contoh benda yang ukurannya bulat. Apa ini gambarnya? Ada bola. Bola ini ukurannya bentuk bola ini adalah bulat. Coba Ibu mau tanya ke Sarah. Bola ini bentuknya bulat atau segitiga, Sarah? Bola bentuknya bulat, Bu. Bukan jajar genjang? Bukan. Bukan segitiga? Bukan. Ya, benar. Jadi bola ini merupakan bentuk sebuah benda, yaitu bentuknya bulat. 4 menit lagi ya Mbak Rati. Selanjutnya ada pengelompokan benda berdasarkan warna. Di sini contoh bendanya ada pensil. Pensil pasti warnanya berwarna-warni. Kemudian ada juga buku. Buku juga mempunyai warna yang beraneka ragam. Kemudian benda berdasarkan fungsinya. Di sini ada 3 gambar nih. Ada penggaris. Yang sebelah kanan ada meteran, dan yang di bawah ada jangka sorong. Ini merupakan benda dikelompokkan berdasarkan alat ukurnya, fungsinya, yaitu fungsinya untuk mengukur sebuah benda. Nah, sekarang ayo kita berlatih mengukur sebuah benda. Oke, sebentar ya. Mengukur sebuah benda di sini ada yang akan kita ukur, ada pensil, ada serutan, penghapus, jari tangan, dan kacamata. Bentar ya, Ibu ambil penggarisnya. Nah, di sini ada penggaris. Coba kita mengukur 2 benda saja dulu ya. Ada benda yang pertama pensil. Coba, pengukuran kali ini akan dijawab oleh Titan. Titan masih ada? Kalau tidak ada, Zulfa. Ada Zulfa? Ya, Bu. Oke, coba Zulfa ini dilihat. Berapa panjang pensil jika diukur dengan menggunakan penggaris? Kelihatan tidak? Bentar. Berapa panjangnya? 18. Ya, 8. Ya, benar, 18 cm ukuran sebuah pensil. Kemudian benda yang kedua ada, kita coba benda penghapus. Coba Syakila. Coba bisa nggak nih Syakila mengukur sebuah benda? Ya, coba nih penghapus lihat ukurannya berapa. Coba bisa terlihat? Syakila? Ukuran Ibu, penghapus? 2 cm. Ya, 2. Ya, benar. Ya, ukuran sebuah penghapus adalah 2 cm. Terlihat, Bu. Ya, benar. Ya, Jadi 2 cm, Bu. ya, 2 cm, benar. Ya, oke, selanjutnya benda yang ketiga, Ibu mau coba siapa ya? Alma. Alma coba jawab nih. Benda yang ketiga ada kacamata. Coba di sini kira-kira berdasarkan hasil nih yang digambar ini yang Ibu contohkan, ini panjangnya berapa nih tuh? Angkanya kelihatan.
Alma? Oke, Almanya tidak ada. Ada, Coba Bu. kita ada Alma. Nih, coba Alma bisa dilihat. Itu 14 bukan, Bu? 14 apa 13, Bu? Ya, ini 14. 14 tuh. Waktu 14. Iya. Benar, ukuran panjang kacamata jika diukur menggunakan penggaris yaitu berukuran 14 cm. Itu dia cara kita mengukur sebuah benda. Kemudian, nah alhamdulillah selesai sudah materi kita pada sore hari ini. Kegiatan kita selanjutnya adalah membuat sebuah kesimpulan. Sekarang kita membuat sebuah kesimpulan dengan mengisi kotak-kotak yang kosong, yang kotak-kotak yang putih ini nih. Coba Ibu bacakan dulu ya. Materi kita hari ini yaitu tentang aneka titik-titik di sekitarku. Ibu ulang, materi kita hari ini yaitu tentang aneka titik-titik di sekitarku. Kira-kira titik-titiknya apa? Benda. Kayak swing benda. Jawabannya adalah benda. Kemudian, kalimat selanjutnya, setiap benda ada di titik-titik sekitar. Setiap benda ada di titik-titik sekitar. Titik-titik apa ini isinya? Lingkungan. Ya, coba kita lihat, ternyata benar, isinya adalah lingkungan. Jadi, setiap benda ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya, ada benda hidup, ada juga benda titik-titik. Apa, ayo? Benda mati. Ya, jawabannya adalah mati. Jadi, benda ada yang hidup, ada juga yang mati. Ya, mati. Manusia, hewan, dan titik-titik merupakan benda hidup. Manusia, hewan, dan titik-titik merupakan benda hidup. Isinya apa nih? Tumbuhan. Bukan boneka. Isinya bukan boneka. Bukan. Isinya ada tumbuhan. Kalau boneka, ya, tumbuhan. Kalau isinya boneka, dia benda mati jadinya. Selanjutnya, benda adalah segala sesuatu yang menempati titik-titik dan mempunyai titik-titik. Benda adalah segala sesuatu yang menempati titik-titik. Ruang dan mempunyai masa, Bu. Masa, Bu, pintar. Iya, benar. Masa. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai masa. Oke, paragraf terakhir. Masa benda diukur dengan cara titik-titik. Dengan cara apa? Ditimbang? Ditimbang, Bu? Bukan. Benar, ditimbang. Coba Ibu tampilkan. Nih, ya benar. Jadi, masa benda ini diukur dengan cara ditimbang. Selanjutnya, benda dapat dikelompokkan berdasarkan titik-titik, bentuk, warna, dan titik-titik lagi. Yang pertama nih, titik yang pertama. Benda dapat dikelompokkan berdasarkan depannya Ukuran. Ya, ukuran, benar. Ukuran, selanjutnya bentuk, warna, dan ada lagi titik-titik. Isinya apa? Fungsinya. Fungsinya, benar ya. Bentuk, warna, dan fungsinya. Contoh benda berdasarkan fungsi. Kok udah jauh? Ya. Contoh benda berdasarkan fungsi, yaitu untuk mengukur benda. Contohnya, penggaris, jangka sorong, dan titik-titik. Titik-titiknya apa lagi isinya? Penggaris, jangka sorong. Satu lagi. Depannya M. Meteran bukan, Bu Guru. Meteran. Ya, benar. Meteran. Jadi ada penggaris, jangka sorong, dan meteran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah membuat kesimpulan dengan menguraikan kata-kata. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ada teka-teki nih buat kalian semua. Coba dijawab ya teka-tekinya. Bentar. Oke, dengarkan baik-baik teka-teki dari Ibu. Ada sebuah benda tidak terlihat namun dapat tercium. Tidak dapat ditangkap
namun dapat kita rasakan. Benda apakah itu? Udara atau bau? Udara bukan Bu. Selain udara, bentuknya mirip kayak Angin. udara. Angin. Ada lagi bahasa lain? Udara, angin. Satu lagi. Apa? Oksigen. Ya, oksigen. Mirip. Satu Apa lagi. ya? Depannya G. Bisa kok. Gas. G. Gas. Ya. Sama. Ya, jawabannya semuanya benar. Angin, gas, apalagi tadi. Oksigen itu sama ya. Dia benda tak terlihat namun tercium. Nah, dari jawaban tadi itu adalah materi kita yang akan dipelajari pada pekan esok, yaitu tentang perubahan wujud benda. Oke ya, itu dia anak-anak. Materi yang Ibu bisa sampaikan pada sore hari ini. Semoga kita semua dapat mensyukuri apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Buku kita manfaatkan, jangan cuma jadi pajangan. Kita manfaatkan dengan rajin-rajin membaca dan rajin-rajin belajar dari sebuah buku. Itu dia. Semoga bisa dipahami dari apa yang disampaikan dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Oke, setelah itu kita akhiri pembelajaran pada sore hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri pembelajaran sore hari ini. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rati. Oke, wah keren sekali. Itu bukan pakai PPT ya Mbak? Wow, keren. Selanjutnya, oh iya, tapi sebelum ke situ kita tanyakan dulu kepada observer. Nabila, Indah, apa sudah selesai menilai untuk Mbak Rati? Nabila, Indah, sudah selesai menilainya? Udah Mbak. Untuk Rati Soka. Oke, nice. Kita lanjut ke selanjutnya. Cikgu kita pada hari ini yang terakhir yaitu Sarah. Sarah, sudah siap? Halo Sarah. Sebentar ya. Oke. Sudah. Oke, Aku kedengeran nggak? Kedengeran. Oke Mbak, silakan di open cam dulu. On cam. Baik. Oke. Nah, waktunya saya hitung dari sekarang ya, 25 menit. Sudah? Oke, siap ya? Bentar. Oke, silakan dipersiapkan dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Pasti juga Bu. Nah, kita pada pagi hari ini akan belajar tentang wujud benda dan kegunaannya. Tadi kan kalian udah belajar ya sama Bu Ratih tentang benda juga. Benda mati, benda hidup, dan lain-lain. Dan sekarang kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu wujud benda dan kegunaannya. Oke, sebelum belajar kita tepuk semangat dulu ya. Oke, Ibu contohin nanti kalian ikutin Ibu ya. Tepuk semangatnya gini. Tepuk fokus. Jika kita mau belajar, maka kita harus fokus. Yes. Gimana? Ngerti anak? Ya, Bu. Ulangi, Bu. Oke, sebentar ya. Jadi gini, tepuk fokus. Jika kita mau belajar, maka kita harus fokus. Yes, gitu. Oke? Ayo, coba yang lain.
di on cam sambil on mic juga ya. Coba ayo, kameranya dinyalain dulu sama mikrofonnya. Ya. Ya, coba ikutin Ibu ya. Tepuk fokus jika kita mau belajar. Mau belajar, maka kita harus fokus. Harus fokus. Fokus. Yes. Bagus. Semangat ya, hari ini kita akan belajar. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita memulai doa terlebih dahulu. Siapa nih di antara kalian yang mau memimpin doa sebelum belajar? Ayo, siapa yang mau? Atau Ibu tunjuk nih kalau nggak ada yang mau. Siapa? Saya Bu, saya. Ya, Syakila. Ya, dipimpin dulu ya, Syakila. Ya Ibu, teman-teman, ayo kita belajar dulu. Berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin, Alhamdulillah. Terima kasih ya Syakila. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya, oh iya, Ibu absen dulu ya. Kalian ada yang tidak hadir, teman-temannya? Siapa yang tidak hadir? Ada Ibu. Ya, siapa? Siapa kira-kira yang tidak hadir? Lukman teman. Lukman, Aulia Fahrija izin Bu. Izin, ya, Bu. izin kemana tuh kira-kira? Mereka bilang nggak ke kalian izinnya kemana? Mbak Awal nemenin ibunya, Bu. Itu nganterin ibu ke dokter. Oh gitu, kita doakan ya semoga ibunya Aulia cepat sehat lagi dan diangkat penyakitnya oleh Allah. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri dari wujud benda padat dan benda cair. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan wujud fisik dari benda padat dan benda cair. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kegunaan dari benda padat dan benda cair dengan baik dan benar. Jadi di antara kalian, di lingkungan sekitar kita, pasti ada yang namanya benda. Bendanya itu ada yang bentuknya padat dan ada yang bentuknya cair. Nah, kalian tahu nggak nih, benda padat itu contohnya benda apa? Siapa yang tahu contohnya apa? Bu. Ya, Melajiza apa? Belum tahu, Bu. Es batu. Es batu iya, es batu benda padat. Tapi kalau misalnya es batunya mencair jadi air, itu benda apa jadinya? Udah cair. Oh, cair, Bu. Cair, pinter ya. Oke, apa itu benda padat dan benda cair? Kita masuk ke pembahasan. Benda padat. Benda padat yaitu benda yang apabila berpindah tempat, tetapi ukuran dan bentuknya tetap sama. Contohnya, pensil. Pensil yang diletakkan di atas meja ataupun di tempat pensil, bentuk dan ukuran pensil itu akan tetap sama, ya kan? Berarti pensilnya itu akan tetap panjang, bentuknya akan tetap seperti itu, tidak berubah-ubah. Kalau misalnya benda cair itu pengertiannya adalah benda yang bentuk dan ukurannya mengikuti wadah atau tempatnya. Contohnya air. Air yang dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Apabila air dimasukkan ke dalam botol, maka bentuk air tersebut akan seperti botol. Coba kalian sebutin benda padat apa aja yang ada di lingkungan sekitar kalian. Coba. Siapa yang berani? Meja, Ibu. Aku. Meja. Batu. Terus
Satu, apalagi? Kasur benda padat bukan, Bu? Kasur, iya betul. Kasur, TV. apalagi? Bantal guling benda padat bukan, Bu? Betul, betul. Kalau ini benda apa? Ayo. Benda mati. Iya, ini benda mati, tapi dia padat atau cair? Benda padat. Padat. Padat ya, Padat, Bu. bukan itu benda padat. Kalau misalnya ini, Lucu, Bu. iya lucu ya. Kalau ini kelihatan nggak? Apa nih? Kelihatan, Bu, aqua. Kelihatan. Kelihatan, Bu. Ibu. Ini apa Bayang-bayang. ya? Ini air. Kalau air itu masuknya benda Cair. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nih, contoh benda padat. Yang pertama ada pensil. Yang kedua ada apa? Meja. Buku. Kedua ada meja. Dan yang ketiga ada kursi. Itu boh lampu. Kenapa? Jam waker, Bu. Oh iya benar, ada jam waker, ada buku, ada lampu ya. Itu ada mikroskop juga. Itu masuknya ke benda padat. Oke, yang selanjutnya benda cair. Contohnya ada apa yang pertama? Kecap. Kecap. Siapa nih yang suka makan pakai kecap? Saya. Aku suka banget, favorit. Nah, bagus Pakai ya, kerupuk. makan sup pakai kecap. Terus yang kedua apa nih? Gelas. Air. 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 Air putih ya. Kita harus minum air putih sering-sering biar kita selalu sehat. Yang ketiga ada apa nih? Kopi. Oke. Jadi kecap, air, dan kopi termasuk ke dalam benda cair. Ya, kita lagi dengerin musik nih. Kita lagi di mana sih, Farah? Sifat. Sifat. Ini mic-nya Sifat. Syifa, oke, ada dimatiin ya Syifa. Nah, selanjutnya kita masuk ke kegunaan benda padat. Siapa yang mau baca? Di sini gunanya benda padat untuk apa aja? Siapa yang mau Aku, baca? Bu. Oke, Nurajiza, coba dibaca dulu. Apa yang pertama? Pensil digunakan untuk menulis huruf dan angka. Oke, bagus. Terus selanjutnya siapa lagi? Aku. Ya, Arsy. Apa yang selanjutnya benda apa? Meja. Meja digunakan untuk meletakkan barang. Oke, pintar. Yang selanjutnya siapa yang mau baca? Aku, Bu. Buku. Oke, Syifa. Syifa, apa yang ketiga? Buku digunakan untuk belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Oke, pintar ya anak-anak semuanya ya. Pensil gunanya untuk menulis, meja untuk meletakkan barang, dan buku untuk belajar. Yang selanjutnya kegunaan benda cair. Siapa yang mau baca? Ayo. Siapa? Tadi yang belum Alma ya? Coba Alma. Baca yang pertama Alma. Kecap itu untuk menambah rasa pada masakan, Bu. Iya, terus selanjutnya. Aku, Bu. Oke, Titan. Ada air. Untuk minum, mandi, dan mencuci. Oke, bagus. Yang terakhir, siapa yang mau baca?
Ayo, Ibu tunjuk ya kalau nggak ada yang mau. Coba Nabila. Nabila belum kedengaran nih suaranya dari tadi. Nabila, baca yang terakhir. Kenapa, Bu? Itu, baca yang terakhir Nabila. Kegunaan benda cair yang terakhir apa? Untuk diminum dan bisa digunakan sebagai masker wajah. Ya, itu benda apa namanya? Benda cair. Iya, benda cairnya itu apa? Minuman apa? Kopi ya itu. Iya, kopi. Oke, pinter ya semuanya. Nah, sekarang ada latihan soal. Sebutkan contoh benda padat. Siapa yang mau jawab pertama? Aku, Bu, aku. Oke, Syifa. Apa nomor 1? Batu, es Sepatu. batu, Es batu. Terus apa lagi? kasur, Kasur. HP, HP. handphone. Iya. Handphone dan HP sama aja kan? Oke, terima kasih Syifa. Syifa pintar sekali ya. Yang nomor 2, siapa yang mau jawab? Sebutkan contoh benda cair. Aku. Aku, Bu. Titan apa Jija dulu nih? Aku dulu, Bu. Oke, Jija dulu ya Titan ya, nanti gantian. Oke, silakan Jija. Ada air, ada kecap, sambal, Terus apa lagi? ada sirup, Ada apa? sirup, Bu. Iya, betul ya. Itu termasuk ke contoh benda cair. Terima kasih Jija, pintar sekali Jija nih. Yang nomor 3, siapa yang mau jawab? Titan ya, Titan. Coba Titan jawab, apa kegunaan air dalam kehidupan kita? Kegunaan air yang pertama untuk mandi, Bu. Yang kedua untuk minum. Yang ketiga untuk mencuci baju. Cuci baju, iya pintar. Titan kalau di rumah suka nyuci baju sendiri, apa ibunya yang cuciin? Aku dong, Bu. Wih, hebat ya. Titan harus jadi anak yang mandiri. Oke, selanjutnya kita ke nomor 4. Siapa yang mau baca nih? Siapa yang mau jawab soal nomor 4? Apa kegunaan dari kursi? Siapa yang mau jawab? Aku, Bu. Oke, Syifa, apa jawaban soal nomor 4? Untuk duduk. Gunanya untuk duduk. Iya, pintar. Kegunaan dari kursi untuk duduk. Yang kelima, siapa yang menjawab soal nomor 5? Bagaimana ciri-ciri benda padat dan benda cair? Ayo, siapa yang mau jawab? Ciri-ciri benda padat dan benda cair, siapa yang mau jawab? Ayo, aku tunjuk ya. Siapa nih yang belum kedengaran suaranya? Coba Dita. Dita ada? Dita. Ada, Bu. Dita. Ada, oke. Coba Dita jawab soal nomor 5. Bagaimana susun benda padat dan benda cair? Amal. Benda padat itu bendanya keras. Kalau cair, bendanya encer. Itu kayak air. Terus kalau benda padat itu kayak batu. Benda padat itu bentuknya nggak bisa berubah-ubah. Itu nggak, Bu? Betul sekali. Iya, betul sekali Dita ya. Kalau benda padat, yaitu ciri-cirinya bentuknya tetap, tidak berubah-ubah. Terus teksturnya keras. Kalau benda cair, dia bentuknya berubah-ubah nih, ngikutin tempat atau wadahnya. Terus teksturnya itu encer, dan dia itu bendanya mengikuti tempatnya seperti misalnya air dalam botol, bentuknya seperti botol, air dalam gayung, bentuknya seperti gayung. Seperti itu ya anak-anak. Jadi bagaimana? Sudah paham semua tentang materi kita hari ini? Ibu mau nanya. Iya, siapa? Syakila. Mau nanya apa, Syakila?
Ibu, kalau slime masuknya ke benda padat atau cair? Slime. Slime itu masuknya ke benda cair. Kenapa benda cair? Siapa yang bisa jawab kenapa benda cair? Oke, Ibu yang jawab ya. Jadi slime itu masuknya ke benda cair karena bentuknya mengikuti wadahnya. Ya kan? Dia juga bentuknya bisa berubah-ubah tuh. Yang tadinya misalnya gepeng, terus kita tarik jadi panjang, jadi bentuknya persegi atau bentuknya segitiga ya kan? Jadi slime itu masuknya ke benda cair karena mengikuti wadahnya. Seperti itu Syakila. Oh, ya Ibu, aku tahu sekarang. Makasih Ibu. Iya, sama-sama Syakila. Ada lagi yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya lagi? Tadi Syifa mau bertanya apa? Enggak, Bu. Iya, oke ya udah. Kita sekarang masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kita belajar tentang benda padat dan benda cair. Kalau ciri-ciri benda padat itu, apa tadi ciri-cirinya? Teksturnya bagaimana? Keras, Teksturnya, Bu. iya, teksturnya keras. Terus bentuknya bagaimana? Bentuknya tetap. Bentuknya tetap, tidak berubah-ubah ya. Terus apa lagi? Dia udah ya, berarti bentuknya tetap tidak berubah-ubah dan teksturnya keras. Kalau ciri-ciri benda cair, seperti apa ciri-ciri benda cair? Berubah-ubah, Bu. Ya, berubah-ubah. Terus teksturnya gimana? Teksturnya encer ya, tadi kata Dita teksturnya encer. Terus apalagi contoh benda padat, tadi apa aja yang udah disebutin? Contoh benda padat itu ada HP, ada buku, ada meja, pensil, botol, dan lain-lain. Kalau contoh benda cair itu ada kecap, ada sirup, ada bensin, ada parfum, ada apa lagi? Yang disebutin apa lagi? Ada Minyak. sirup dan lain-lain ya. Iya betul, minyak. Terus kegunaannya, kegunaan benda padat, contohnya kasur. Kasur gunanya untuk apa? Untuk tidur, Bu. Tidur. Tidur. Kalau gunanya lampu, untuk apa? Untuk Cahayaan. menerangi kegelapan, Bu. Iya, bagus ya kalimat kamu. Untuk menerangi kegelapan, untuk menerangi ruangan ya. Terus kalau misalnya buku, jadi buku gunanya untuk apa? Belajar. Iya, buku untuk belajar ya. Buku sebagai sumber ilmu pengetahuan kita. Kalau kita sering membaca buku, maka kita akan menjadi anak yang pintar. Terus yang selanjutnya itu contoh kegunaan dari benda cair. Apa? Misalnya air. Air gunanya untuk apa? Mandi, Minum. cuci piring, Betul, mandi, minum. cuci piring, cuci Dimasak. baju, masak. Iya, pintar ya semuanya ya. Air itu sebagai sumber kehidupan bagi kita. Jadi air itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Oke, itu aja dari Ibu. Anak-anak sudah paham semua ya tentang materi kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Masih ada yang belum paham? Insya Allah paham, Bu. Insya Allah paham ya. Materi kita kan mudah, jadi dapat dipahami dengan cepat. Oke, itu aja dari Ibu.
Nanti jangan lupa ya kerjain PR di buku cetak halaman 60 lalu dikirim ke WhatsApp pribadi Ibu pada jam 12 siang. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa minggu depan anak-anak. Oke, Bu. Ya, oke Sarah, makasih banyak ya. Tadi bagus banget dari Sarah. Nah, berarti kita sudah semuanya nih tampil. Untuk observernya bagaimana? Observer sudah selesai? Indah, Nabila? Sudah. Kenapa Mbak? Suaranya agak kecil. Sudah, Sila. Oke, sudah. Berarti kita sudah semua nih ya untuk pekan ini. Sudah 3 cigu kita yang maju. Udah ada tadi yang pertama Nur Aziza, sudah Ratih, dan yang akan tampil ada Syakila, Syifa, dan Titan untuk pekan depan ya. Nah, untuk servernya yang sekarang tampil, berarti untuk servernya ada Nur Aziza, Rati, dan Sarah. Oke, gitu ya untuk teman-teman. Makasih banyak loh buat teman-teman semua yang sudah menjadi cigu dan juga sebagai observer, dan juga teman-teman semua yang jadi siswa-siswa yang imut-imut. Mungkin selanjutnya dikembalikan kembali kepada Ustadz. Appnya ditutup aja. Oh ya, baik. Jadi kita langsung tutup aja nih. Kita ucapkan bersama-sama hamdalah untuk menutup perkuliahan kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih buat teman-teman semua. Untuk yang tampil pekan depan ya, nanti dipersiapkan materinya apa dan nanti dikirim juga ke grup untuk cigu-cigu kita pekan depan. Saya akhiri, hadzallahu khairan wa yarfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.